keterangan tambahan kepada Bapak Komandan Satpol PP maupun si hukum Satpol PP berkaitan dengan kasus Saudara Indah Wayu Widiawati. Tentunya karena kasus ini sebenarnya kasus pribadi, tetapi karena sudah berkembang ke ranah hukum, tentunya saya menyampaikan hal ini secara gamblang dan sejelas-jelasnya. Tidak ada yang saya tutup-tutupi tentang sikap, watak, dan karakter Saudari Indah Wayu Widiawati, dan itu tentunya menjadi catatan kepada kepolisian, catatan kepada inspektorat dan lain sebagainya, bahwa apa yang disampaikan terkait dengan pemukulan, kadir dan lain sebagainya itu terukur, karena itu adalah sebuah pendidikan atau peringatan kepada saudara yang bersangkutan karena sudah menyangkut alas hak dan menyangkut harga diri yang sangat kritis, yaitu berkaitan dengan penguasaan alas hak dan perampasan dan menghilangkan kesempatan orang lain untuk membantu saling terbuka dan memberikan granted atau gratifikasi sebagaimana yang dijanjikan. Bahwa sebelum Saudari Indah Wayu Widiawati melarikan diri dari rumah, menjanjikan kami akan membangun rumah kami, akan berlaku baik-baik, akan berhenti dari menentang suami dan lain sebagainya. Namun ternyata setelah menjadi PNS berubah perangai dan memilih kabur dari rumah. Sebenarnya itu adalah perangai yang tidak bagus dan tentunya perlu pelayanan bersama, dan pelayanan publik itu perlu keterangan, cross check, tidak mendengar alur daripada sepihak. Jika hal itu KDRT, tentunya kepolisian sudah memberikan simpulan kalau itu adalah KDRT. Tetapi KDRT itu faide karena ternyata yang sering melakukan kekerasan dalam hal ini adalah Saudara Indah Wayu Widiawati, mulai dari merusak barang-barang, memeras, mencakar, memukul, mencabik, dan menggigit Saudara Sholihul Hadi jika menginginkan sesuatu. Itu hanya suatu peringatan saja. Kita hanya minta pertanggungjawaban uang segitu banyak sampai 500-an juta sampai 1 miliar itu untuk apa? Saya bertanya. Untuk apa, untuk siapa, dipakai apa? Saya kan cuma bertanya karena kami dipertanggungkan beberapa utang-utang di berbagai bank, baik itu di Pastabik, di koperasi maupun arisan dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada batasnya, Pak. Kami disuruh nanggung utang-utang yang dilakukan oleh Saudara Indah Wayu Widiawati. Keluarga kami terpaksa sampai ibaratnya tidak berpakaian, sampai sandal jepit saja sampai nggak kuat beli ya. Ibu kami titipkan kemana-mana, titipkan ke adik saya karena untuk melakukan roda perekonomian di Karangkunang memang sudah habis, ya sudah habis langkah-langkah perekonomian akibat dari ulah dan tingkah masif yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati itu. Tentunya kami tetap memantau, meminta pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, kepada Pemkab Pati, dan kepada Satpol PP karena ini berkaitan dengan surat menyurat dan penyelesaian administratif. Kami tentunya serahkan mekanisme itu sepenuhnya ini sebagai laporan, dan akan diproses seperti apa tentunya saya akan mengikuti petunjuk dan arahan atau pengarahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati, karena ini adalah berkaitan dengan pelanggaran jabatan, pelanggaran wewenang, dan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme di kalangan PNS. Seolah-olah kalau ada PNS perempuan cantik itu terus menjadi lahan atau ladang bagi gratifikasi untuk atasannya, dan hubungan skandal perselingkuhan itu seolah-olah sah. Bagi saya sebenarnya itu tidak masalah jika diceraikan dari saya langsung ada itikat baik, yaitu di kawin, Pak. Jadi dengan Saudara Iwiwi dibawa kabur oleh Bambang Permadi, tentu pertanggungjawaban itu sepenuhnya tidak hanya Bambang Permadi saja, karena ada unsur lainnya atau pihak-pihak lain yang diduga terlibat di dalam kasus rekayasa, persekusi, eksekusi, penculikan, dan aksi menggondolari atas anak-anak dan istri saya yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Tentunya Satpol PP dapat untuk bekerja sama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, karena ini adalah kejahatan sistematis yang juga diduga melibatkan Haryanto, Bupati Pati, yang
memberi solusi kepada kami hanya dilarang untuk gaduh. Kami tidak gaduh Bapak, tetapi kami meminta penyelesaian secara kekeluargaan, secara baik-baik, berkomunikasi dengan baik. Kalau memang sudah tidak suka ya bercerai ya tidak masalah, tetapi permasalahan gono gini dan permasalahan hak-hak lainnya itu untuk dapat diselesaikan, dapat didiskusikan, bahkan sampai dengan kami meninggal dunia. Kalau memang nanti ada itikat baik untuk pulang kembali ke saya, tentunya permintaan atas pengembalian hak-hak itu tidak ada kewajiban, tetapi karena dia melakukan langkah-langkah perceraian, tentunya hak-hak itu saya minta baik secara baik-baik melalui kedinasan. Kalau itu memang pelanggaran hukum, karena itu bisa dilakukan upaya restoratif of justice atau pembinaan dengan cara denda atau dengan cara mutilasi dan pemotongan gaji sampai dengan kami betul-betul bisa berdiri. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari pemerintahan Kabupaten Pati, atas kebijakan Bapak Satpol PP dan lain sebagainya untuk membuktikan tentang apa yang kami laporkan berkaitan dengan dugaan perselingkuhan berkali-kali dengan banyak laki-laki, baik itu dengan dugaan dengan oknum anggota polisi tersebut atau dengan oknum atasan atau rekan sejawat. Tentunya hal itu dapat ditelusuri, dapat diteliti, bahkan dapat dilakukan penggerebekan jika dimungkinkan. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama APH dan Satpol PP. Kami sampaikan terima kasih. Saya Solehul Hadi SAG SPD, yang dulu adalah juga guru di SMP Negeri 2 Winong, tetapi terpapar ya tidak lolos di dalam seleksi, dan sekarang saya betul-betul menganggur dan menunggu daripada belas kasihan dan kesadaran Saudara Indah Wahyudiati untuk berbagi, karena hal itu adalah kerjasama yang baik selama berkeluarga. Demikian hal ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari pemerintahan Kabupaten Pati, atas dasar kebijaksanaan dan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, bahwa ekonomi perekonomian disusun atas dasar kesadaran dan kekeluargaan. Maka dari hal ini kami betul-betul memohon kesadaran dan penyelidikan ini sebenar-benarnya, bahwa ini adalah penyakit sosial, jika dibiarkan akan menjalar kemana-mana dan tidak ada upaya penyelesaiannya. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai bahan acuan laporan kami atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.